terkait hal ini memang ada perbedaan dari pendapat para ulama atau golongan ya. Saya bilangnya golongan ya, karena kan di Indonesia yang hadir juga beberapa golongan pemahaman agama. Ada yang ini agak nggak enak sebenarnya disampaikan. Ada yang cenderung lebih ekstrim, ada yang cenderung lebih apa ya disebutnya malah membebaskan dalam beragama, tapi ada yang wasatiyah tengah-tengah gitu ya. Ini dalam pemahaman agama. Nah terkait yadullah fawqa yadayhi misalkan. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka gitu. Menggunakannya kata langsung tangan Allah gitu ya. Ada pemahaman beberapa golongan yang memang mereka itu ketika menemukan ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya, dan itu berbentuk kayak tadi tangan Allah, terus kemudian yang arsy-nya Allah dan lain sebagainya, itu didefinisikan sebagai ya sama kayak manusia gitu. Tangan Allah ya tangan Allah gitu. Kemudian arsy-nya Allah ya berarti singgasananya Allah, rumahnya Allah gitu. Ini perbedaan pendapat para ulama. Tapi ada ulama yang lain mengatakan bahwa itu cuma majas aja sebenarnya, kiasan. Arsy-nya Allah tuh bukan berarti yang kalau kita bayangin arsy itu ada singgasana tuh kayak tempat-tempat raja tuh duduk, bangkunya besar, singgasana. Bukan berarti singgasana yang kayak seperti itu. Tapi arsy-nya Allah itu lebih kepada kudrah, kuasanya Allah gitu. Jadi kalau kita dapati ada beberapa guru atau ustadz yang menerangkan demikian, betul. Tapi kita mau lebih pengen cari referensi yang lain, lebih bagus lagi. Gini loh, dalam beragama kan kita nggak boleh nyalah-nyalahin orang ya, asal nyalah-nyalahin orang. Itu pentingnya belajar. Orang yang belajar memperdalam agama dengan sebaik mungkin, dia nggak gampang nyalahin orang. Gitu, nggak gampang nyalahin orang. Contoh kayak perkara kunut. Ada orang kunut, ada nggak kunut. Dua-duanya punya dalil. Yang dosa itu yang kagak sholat subuh. Betul nggak Bu? Betul nggak? Betul. Kita umroh di sana nggak pakai kunut, ya udah mereka pakai mazhab yang lain, kan ada 4 mazhab. Ini masalah furu'iyah gitu. Kita masuk ke satu masjid dan dia pakai kunut, kita meyakini berkunut. Silahkan. Yang nggak kunut dia benar, yang kunut dia benar, yang nggak benar dia yang kagak ngerjain sholat subuh. Maka jangan lagi kita saling menyalahkan dalam perkara tersebut. Jadi kalau masalah furu'iyah itu masih berbeda-beda, termasuk dalam masalah penafsiran. Penafsiran tadi ayat Al-Quran, itu ulama tafsir juga berbeda pendapat. Ada ulama yang cenderung lebih menafsirkan bahwa tadi yadullah itu dimaknainya langsung dengan tangan Allah, singgasana ya singgasana Allah gitu. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yadullah itu atau singgasana Allah itu maknanya bukan seperti manusia, lebih kepada kekuasaan Allah. Semua yang berada dalam kuasanya Allah, kudrohnya Allah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya pemahaman harusnya nggak kayak gitu, benar juga. Berarti kita ikut pendapat ulama yang lebih berhati-hati. Kalau saya juga lebih ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa semua yang ditafsirkan dalam ayat Al-Quran tersebut maknanya adalah kekuasaan Allah. Karena Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Betul nggak Bu? Allah itu nggak sama ya, punya fisik kayak kita dan lain sebagainya. Jadi berdosa atau tidak dibolehkan kita tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi zatillah, itu nggak boleh. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang kita pikirin itu ciptaan Allah. Jangan pernah memikirkan Allah tinggalnya di mana ya, Allah tuh rupanya gimana. Itu anak-anak kecil masih begitu tuh.